Selamat datang di channel YouTube Sisi Populer. Hari ini kita akan membahas pengembangan Laut Merah, salah satu jalur pelayaran terpenting dan tersibuk di dunia. Namun, kita juga perlu mencermati adanya ancaman di garis pantai Tenggara. Di sana, terdapat kelompok bersenjata yang sering menembaki kapal-kapal, yang tentunya menjadi masalah serius. Untuk melawan ancaman ini, Angkatan Laut AS dan sekutunya telah mengerahkan armada mereka ke perairan tersebut untuk melindungi perdagangan internasional. Namun, strategi kelompok bersenjata ini, yang dikenal sebagai Houthis, membuat situasi semakin rumit. Dengan dukungan dari Iran, mereka memiliki akses ke berbagai drone, tidak hanya untuk pengawasan tetapi juga untuk serangan. Beberapa drone canggih, seperti jenis Truder Cas dan Samad, mampu menyerang target sejauh 932 mil, berkat kendali mereka atas wilayah barat Yaman. Ini memungkinkan mereka untuk menyerang sasaran di Laut Merah, yang dilalui perdagangan senilai $1 triliun setiap tahunnya. Jadi, apa solusinya? Menembak jatuh drone-drone ini seringkali bukanlah jawaban yang efektif. Drone tersebut bergerak cepat dan sulit untuk ditargetkan dengan metode konvensional. Penggunaan rudal untuk menembak jatuh mereka juga memiliki kelemahan tersendiri. Untungnya, ada cara untuk menghentikan drone di udara tanpa harus menghancurkannya. Cukup dengan mematikan sinyalnya, drone-drone tersebut akan kehilangan kendali. Salah satu solusi yang efektif adalah penggunaan pengacau, jammer. Alat ini tersedia dalam berbagai bentuk dan ukuran, dan mungkin ada beberapa yang digunakan oleh kapal Angkatan Laut AS di Laut Merah. Contohnya, kapal perusak USS Mason beroperasi di daerah rawan di Laut Merah antara November 2023 hingga Maret 2024, menghadapi ancaman drone tanpa melepaskan satu tembakan pun. Namun, Mason bukan satu-satunya kapal yang terlibat dalam konflik ini. Salah satu insiden paling serius terjadi pada 19 Februari 2024, ketika pelaut di USS Graali berhasil menghancurkan beberapa drone Houthis. Mari kita eksplorasi lebih lanjut tentang situasi ini dan apa yang bisa dilakukan untuk mengatasi tantangan di Laut Merah. Misi yang dilaksanakan pada akhir tahun 2023 dan awal tahun 2024 merupakan program percontohan penting. Dokumen Angkatan Laut menyebutkan bahwa pertempuran yang berlangsung selama berbulan-bulan ini menjadi cetak biru bagi armada yang lebih luas dalam penggunaan sistem anti-drone elektronik dengan sukses. Meskipun Angkatan Laut tidak menyebutkan secara rinci metode yang digunakan, kapal perusak seperti USS Gravali dilengkapi dengan Ansley 32, lebih dikenal sebagai Slik 32. Slik 32 merupakan alat yang sangat canggih. Ia dapat mengirimkan semburan suara elektronik pada frekuensi yang digunakan oleh peluru kendali musuh, membingungkan sistem pemandu mereka. Program pilot non-kinetik ini terbukti sangat efektif, sehingga pelaut di USS Mason dan Gravali mendapatkan pujian atas tindakan mereka dalam pertempuran tersebut. Namun, ada metode lain untuk melawan drone Houthis yang dapat mencegah mereka mendekati kapal, yaitu dengan menggunakan EA-18G Growler. Pada pandangan pertama, Anda mungkin mengira ini adalah FA-18 Super Hornet biasa, tetapi sebenarnya, Boeing menyatakan bahwa ini adalah platform serangan elektronik udara tercanggih di dunia. Pesawat ini didedikasikan untuk peperangan elektronik, dengan sistem yang mengacaukan sinyal musuh sambil melindungi sinyal sekutu. Growler telah digunakan untuk melawan pesawat tanpa awak di Laut Merah, dan melakukan sebagian besar operasinya dengan perangkat pengacau taktis yang dipersenjatainya. POD ini cukup kuat untuk mengacaukan sinyal pembuka pintu kecil yang dapat meledakkan alat peledak rakitan. Oleh karena itu, dapat dipastikan bahwa Growler sedang aktif mengganggu drone Houthis. Namun, pesawat ini mampu melakukan lebih dari sekadar mengacaukan sinyal. Pada bulan Juli 2024, Growler berhasil mencetak kemenangan udara-ke-udara pertamanya melalui serangan langsung menggunakan rudal IM-120. Drone Houthis juga memiliki kerentanan lain yang bisa ditargetkan oleh Growler. Ada dua tanda kemenangan lagi dari misi Juli 2024 yang menunjukkan keberhasilan serangan udara ke darat, termasuk serangan menggunakan rudal AGM-88 yang menargetkan sistem radar musuh. Penekanan pada peperangan elektronik ini terbukti berhasil, dan pada Februari 2025, pasukan Amerika di Laut Merah berhasil menembak jatuh hampir 500 drone Houthis. Sayangnya, keberhasilan ini harus dibayar dengan harga yang sangat mahal, dan belum ada tanda-tanda perbaikan dalam situasi ini. Seberapa besar ancaman yang terus-menerus ditimbulkan oleh kelompok Houthis?
Mereka telah memaksa Angkatan Laut AS untuk terlibat dalam pertempuran paling sengit sejak Perang Dunia Kedua, seperti yang disampaikan oleh para pemimpin lembaga dan pakar keamanan sipil kepada AP. Saksikan saja kapalnya untuk konfirmasi. POD rudal pada kapal perusak kelas Arleigh Burke telah digunakan begitu sering hingga cat pada palka terbakar. Pelaut terkadang hanya memiliki waktu beberapa detik untuk menanggapi ancaman yang datang. Pertempuran berlangsung sangat gigih sehingga Angkatan Laut AS menembakkan lebih banyak rudal pertahanan udara dalam 15 bulan antara Oktober 2023 dan Maret 2025 dibandingkan dengan jumlah yang ditembakkan dalam 30 tahun sejak operasi Badai Gurun. Salah satu contoh yang mencolok terjadi pada 9 Januari 2024 ketika pelaut di USS Leon harus menembak jatuh 18 pesawat tak berawak, 2 rudal jelajah anti kapal, dan 1 rudal balistik. Kelompok Houthis memiliki lebih dari sekadar beberapa rudal. Mereka memiliki persenjataan yang luas untuk dipilih. Pada Januari 2024, tentara Yaman menimbun banyak rudal jenis ini, termasuk rudal jelajah A1 Mandab 1 dan RUBS, yang masing-masing memiliki jangkauan 24,8 dan 49,7 mil. Namun, beberapa di antaranya jatuh ke tangan Houthis. Mereka juga memiliki rudal jelajah Skiat dan Chud Z0 buatan Iran, dengan jangkauan minimal 497 mil. Selain itu, Houthis memiliki berbagai jenis rudal balistik, termasuk Mowit, yaitu rudal permukaan ke udara SA-2 buatan Soviet yang dimodifikasi dengan jangkauan sekitar 21 mil. Untuk opsi yang lebih canggih, mereka dapat memilih rudal Falik dan Tank, yang memiliki jangkauan masing-masing 279,6 dan 310,6 mil, dipasok oleh Iran atau setidaknya diberi instruksi cara pembuatannya. Tidak ada yang tahu secara pasti berapa banyak rudal yang dimiliki oleh Houthis, tetapi jumlahnya cukup untuk mereka bertindak dengan berani dan menimbulkan banyak kerusakan. Pada 17 Maret 2025, Houthis mengklaim telah menyerang kapal induk USS Harry Truman selama 7 jam dengan kombinasi rudal balistik, rudal jelajah, dan drone. Itu bukan pengecualian jika dibandingkan dengan tindakan lain yang terjadi di Laut Merah. Kelompok Houthis memiliki strategi cerdas dalam melancarkan serangan. Mereka menggunakan pesawat tanpa awak sekali pakai untuk menguras sumber daya target mereka sebelum menyerang dengan rudal. Bayangkan seperti petinju yang menggunakan pukulan berulang untuk mempersiapkan serangan yang kuat. Masalahnya, Angkatan Laut tidak dapat menggunakan rudal pertahanan udara melawan serbuan pesawat tak berawak yang mendekat. Jika tidak, para pelaut akan kehabisan stok saat rudal musuh tiba, dan itulah yang diinginkan oleh Houthis. Namun, ini menimbulkan dilema bagi para pelaut Angkatan Laut, karena pesawat tak berawak tersebut dapat menyebabkan kerusakan signifikan. Mereka tidak bisa hanya mengandalkan metode elektronik untuk mengatasi ancaman ini. Para prajurit di Tower 22 di Yordania belajar dengan cara yang sulit pada 28 Januari 2024, ketika mereka tidak memiliki metode kinetik untuk bertahan dari serangan pesawat tak berawak, yang merenggut nyawa 3 rekan mereka dan melukai 47 lainnya. Jadi, apa yang dapat dilakukan pelaut Angkatan Laut AS? Salah satu solusinya adalah kembali menggunakan cara lama, senjata utama 5 inci dari kapal perusak kelas Arleigh Burke. Beberapa orang menganggap senjata kapal sebagai fitur kuno di era peluru kendali, tetapi ketika menghadapi pesawat tak berawak yang murah dan cepat, terkadang lebih baik kembali ke metode tradisional. Angkatan Laut telah menggunakan senjata ini untuk menembak jatuh drone Houthis. Untungnya, peluru tersebut jauh lebih murah dibandingkan rudal pertahanan udara. Namun, ada alasan lain mengapa senjata jadul ini menarik. Drone Houthis sangat lincah. Kadang-kadang mereka terbang terlalu rendah dan dekat dengan kapal target, sehingga tidak dapat terjangkau oleh rudal. Oleh karena itu, Angkatan Laut telah memanfaatkan senjata ini untuk menembak jatuh pesawat tak berawak dari jarak dekat. Meskipun Angkatan Laut ingin menghindarinya, sistem senjata dan peperangan elektronik tidak dapat digunakan untuk semua situasi. Dan rudal sangat diperlukan untuk menghentikan aliran drone Houthis yang tiada henti. Sebelumnya, kita menyebutkan penggunaan rudal IM-120 oleh Growler untuk melawan drone Houthis. Namun, itu bukan satu-satunya jenis rudal yang digunakan. Sejak operasi melawan Houthis dimulai, Angkatan Laut telah menembakkan hampir 400 rudal, termasuk 120 rudal SM-2, 80 rudal SM-6, serta gabungan 20 rudal Evolved Sea Sparrow, ESSM, dan SM-3. Setiap rudal SM-2 berharga sekitar $2,5 juta,
sedangkan SM-6 harganya sekitar 4,3 juta dolar. Lebih parah lagi, setiap SM-3 dapat berharga antara 12,5 dolar hingga 28,7 juta dolar. Ini bukan pengeluaran yang berkelanjutan, sehingga Angkatan Laut beralih ke rudal A9 Sidewinder dan Hellfire yang lebih terjangkau untuk menembak jatuh drone pada pertengahan tahun 2024. Namun, setiap rudal Hellfire masih berharga sekitar 150.000 dolar, dan setiap Sidewinder sekitar 500.000 dolar. Meskipun lebih baik, ini bukan solusi yang benar-benar efektif untuk masalah yang dihadapi. Apakah ada cara bagi Angkatan Laut untuk memperoleh komponen kinetik yang andal untuk menembak jatuh drone Legion of Hoodie tanpa menghabiskan banyak uang? Disinilah Silicon Valley berperan. Sebagai pusat industri teknologi AS, Departemen Pertahanan ingin terlibat. Oleh karena itu, Unit Inovasi Pertahanan, DIU, pada bulan Juni 2024, DIU mengeluarkan permohonan mendesak. Mencari bantuan dari sektor swasta untuk mengembangkan solusi kinetik yang dapat mengalahkan pesawat tanpa awak berukuran sedang, yang beratnya sekitar 330 pon. Mereka menginginkan prototipe yang berfungsi dalam waktu 12 bulan, dengan tujuan meminimalkan biaya per unit musuh yang dihancurkan. DIU juga mengklarifikasi bahwa mereka tidak mencari solusi laser untuk masalah ini saat ini. Akhirnya, tujuan utama adalah menciptakan sistem pertahanan berlapis yang efektif dan hemat biaya untuk kapal Angkatan Laut AS. Jika pengacau gagal menyerang drone, teknologi kinetik yang lebih murah dan lebih tersedia dapat menjadi alternatif dibandingkan menggunakan rudal yang harganya mencapai 6 hingga 8 angka. Upaya Angkatan Laut AS merupakan bagian dari operasi Prosperity Guardian yang diluncurkan pada bulan Desember 2023, bertujuan melindungi pengiriman komersial dari ancaman bajak laut modern. Namun, upaya ini menuai kritik karena dianggap belum cukup untuk menghalangi aksi Houthis. Dengan pertahanan yang lebih ekonomis terhadap drone Houthis yang tak terhitung jumlahnya, Angkatan Laut AS dan sekutunya mungkin bisa mencapai keberhasilan yang lebih besar. Tetapi, apakah Anda pikir DIU akan berhasil mendapatkan pertahanan kinetik yang efektif pada bulan Juni tahun ini seperti yang diharapkan? Sampai jumpa!